Ini adalah video untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, video minggu pertama. Pada minggu ini kita akan mempelajari tentang kombinasi bisnis, konsepnya, kemudian alasan mengapa melakukan kombinasi bisnis, lalu pertimbangan antitrust, untuk legal dari kombinasi bisnis, kemudian konsep akuntansi dari kombinasi bisnis, lalu bagaimana akuntansi untuk kombinasi-kombinasi yang diperlakukan sebagai akuisisi, dan yang terakhir tentang disclosure. Ya, kita sedikit membahas nanti pooling of interest accounting, metode dalam kombinasi bisnis. Bagian ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan kombinasi bisnis dan apa alasannya. Di dalam buku diberikan contoh Markovia sebagai integrasi horizontal. Jadi kombinasi di mana kombinasi itu gabungan dari dua atau lebih perusahaan yang dalam lini bisnis yang sama. Misalnya perusahaan penerbangan bergabung dengan perusahaan penerbangan lainnya. Perusahaan yang membuat kertas dan ATK juga mengakuisisi perusahaan pembuat kertas. Itu yang kita sebut dengan horizontal integration. Lalu vertical integration itu penggabungan dari dua atau lebih usaha, tetapi dalam value chain yang berbeda. Jadi misalnya antara perusahaan yang memproduksi dengan perusahaan yang melakukan distribusi. Di sini CVS Corporation merupakan perusahaan distribusi obat-obatan dan Caremark RX adalah perusahaan yang memproduksi. Jadi mereka bergabung menjadi satu, menjadi perusahaan yang memproduksi sekaligus mendistribusikan obat-obatan. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut konglomerasi. Jadi konglomerasi itu adalah akuisisi atau penggabungan dari perusahaan-perusahaan yang berbeda, tidak terkait baik dari sisi lini produksi maupun dari sisi value chain. Nah, di sini contohnya perusahaan rokok mengakuisisi perusahaan makanan. Nah, di sini bisa kita sebut sebagai konglomerasi berbeda. Tujuannya biasanya untuk diversifikasi usaha yang meminimalkan risiko. Nah, tadi ada satu tujuan yang sudah disebutkan di atas, bahwa kombinasi bisnis itu tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko, ya, mengurangi risiko dengan cara diversifikasi. Ini kita belajar di finance, kalau kita melakukan diversifikasi, maka akan mengurangi yang disebut risiko-risiko tidak sistematis. Yang kedua, alasannya adalah dalam hal efisiensi. Jadi ketika perusahaan bergabung, maka skala ekonomisnya meningkat, sehingga biaya tetapnya bisa dialokasikan ke jumlah produksi yang lebih banyak. Dengan demikian akan lebih murah dan lebih efisien daripada perusahaan-perusahaan yang kecil. Yang ketiga, kombinasi bisnis juga dapat digunakan sebagai strategi untuk mempercepat operasional. Jadi misalnya suatu perusahaan ingin masuk ke suatu pasar, tapi banyak sekali hambatannya dari sisi regulasi dan dari sisi teknologi, maka perusahaan tadi dapat dengan mudah menghilangkan persoalan tadi dengan mengakuisisi perusahaan lain yang sudah established dan sudah memenuhi semua ketentuan yang ada. Kemudian juga perusahaan yang besar itu akan sulit untuk diambil alih dengan mudah oleh investor lain. Jadi salah satu tujuannya untuk melakukan penggabungan usaha adalah untuk membuat jauh lebih besar sehingga tidak mudah untuk diambil alih. Kemudian juga tadi seperti diungkapkan, bisa saja hambatan dalam hal bisnis atau ingin pengembangan bisnis itu membutuhkan teknologi, dan teknologi tadi dimiliki oleh perusahaan lain. Perusahaan tentu akan memerlukan waktu cukup lama untuk bisa mengembangkan teknologi. Cara yang terbaik adalah membeli teknologi tadi. Kalau dilihat di akhir-akhir ini pada beberapa perusahaan-perusahaan yang sifatnya perusahaan baru di bidang teknologi, biasanya diambil alih oleh perusahaan yang lebih besar. Google misalnya banyak mengambil alih perusahaan lain karena
Google melihat teknologi yang dikembangkan itu cocok dengan strateginya Google, sehingga teknologinya sudah setengah jadi atau bahkan siap pakai. Nah, ketika Google membeli, langsung bisa dimasukkan ke strategi bisnis yang sudah ditetapkan. Ada beberapa alasan lain, misalnya dalam rangka memanfaatkan pajak ya. Seperti kita ketahui, kadang-kadang perusahaan rugi di masa lalu sehingga dapat menggunakan kerugiannya untuk mengurangi pajak di masa depan. Nah, sayangnya perusahaan juga tidak begitu profitable di masa depan. Dengan demikian, perusahaan dapat mencari perusahaan-perusahaan yang profitable, kemudian digabungkan dengan perusahaan tadi, sehingga kerugian dari perusahaan yang mengakuisisi dapat digunakan untuk mengurangi pajak dari perusahaan yang diakuisisi. Lalu juga ada faktor misalnya ternyata ada perusahaan yang kewajiban pensiunnya kurang didanai. Ini juga dapat ditutupi dengan mencari perusahaan-perusahaan yang kewajiban pensiunnya berlebih. Lalu tentu saja seringkali ego dari manajemen atau mereka investor yang suka sekali untuk melakukan take over untuk alasan-alasan tertentu. Misalnya beberapa melihat perusahaan itu under value, di take over, kemudian dipecah-pecah, kemudian dijual lagi dalam bentuk yang lebih kecil. Nah, ini dua hal tadi, konsep dari kombinasi usaha ya, kombinasi bisnis, dan apa alasannya. Kita membahas bagian lain dalam konsep kombinasi bisnis ini. Ini secara khusus bagaimana ada ketentuan regulasi di Amerika Serikat yang mungkin juga dalam hal-hal tertentu itu bisa jadi berlaku di negara lain termasuk Indonesia. Di awal abad 20 dan akhir abad 19 itu banyak sekali kombinasi bisnis terjadi di Amerika Serikat karena banyak pertimbangan, terutama mereka ingin menguasai pasar sehingga mereka dapat membuat kompetisinya menjadi tidak begitu tinggi dan dapat pada akhirnya membebankan atau menentukan biaya semau mereka. Sehingga kemudian pemerintah federal Amerika Serikat melarang adanya kombinasi bisnis yang dapat menghalangi perdagangan atau memunculkan kompetisi yang tidak sehat. Ini dilaksanakan oleh Department of Justice Amerika Serikat dan Federal Trade Commission. Mereka sangat aktif. Setiap ada kombinasi bisnis, ada merger, ada akuisisi, harus melapor ke mereka dan kadang-kala bahkan seringkali ditolak. Contoh misalnya Staples, ini perusahaan yang menjual alat kantor ya, dan elektronika terkait dengan kantor, itu mencoba mengakuisisi Office Depot, sehingga mereka menjadi perusahaan retail terkait dengan ATK yang terbesar di Amerika Serikat, jauh lebih besar daripada yang nomor 3, Office Max. Ini dilarang oleh FTC, sehingga kemudian Office Depot memutuskan mengakuisisi yang lebih kecil. Demikian juga seringkali disetujui, tetapi harus ada beberapa yang dijual, ya, karena itu bersifat overlapping, itu bisa juga. Kemudian pada industri tertentu itu harus mendapatkan persetujuan lembaga pemerintah terkait. Jadi misalnya merger bank itu biasanya oleh Federal Reserve Board, kemudian untuk merger di dunia transportasi itu harus oleh Department of Transportation dan sebagainya. Jadi intinya tidak mudah di Amerika Serikat untuk melakukan penggabungan usaha. Nah, selain itu, beberapa perusahaan juga mempersulit, beberapa negara bagian di sana mempersulit dengan adanya aturan yang menghindari atau menunda hostile takeover, walaupun di negara bagian lain malah itu didorong. Nah, aturan-aturan ini bisa berbeda antar satu pemerintahan dengan pemerintahan lain, antar departemen, antar negara bagian, antar negara. Jadi kita perlu melihat secara legal apa-apa saja yang harus diperhatikan dalam penggabungan usaha. Dan ini juga secara khusus di Indonesia mempunyai aturan-aturan sendiri. Walaupun belakangan dengan deregulasi didorong adanya juga beberapa penggabungan usaha, karena apabila terlalu
kecil, usaha-usaha yang bersaing juga tidak sehat karena akan membuat terjadi kebangkrutan yang cukup besar. Jadi memang masalah kombinasi bisnis itu mencari keseimbangan antara jumlah perusahaan yang cukup sehat sehingga kompetisi masih terjaga, tetapi juga jangan sampai terjadi di mana terlalu kompetitif sehingga banyak perusahaan yang akhirnya bangkrut, itu juga akan mengganggu ekonomi. Nah, kombinasi bisnis secara umum mencakup semua bentuk kombinasi di mana sebelumnya ada perusahaan yang masing-masing terpisah kemudian bergabung menjadi satu. Kombinasi tadi bisa dalam bentuk akuisisi. Ya, akuisisi artinya satu perusahaan mengambil alih perusahaan lain. Baik mengambil alih kemudian membubarkan sehingga aset dan utangnya masuk ke perusahaan yang mengakuisisi, atau perusahaan yang diakuisisi masih berdiri juga, tidak dibubarkan dan hanya mengendalikan yang kita sebut operating control. Kemudian ada istilah yang disebut merger sama consolidation. Nah, ini sering dipakai sebagai sinonim dari akuisisi, tetapi secara legal dan akunting itu berbeda. Merger itu biasanya salah satu dari perusahaan yang bergabung tadi akan dibubarkan, hilang, sehingga masuk ke perusahaan yang lain. Kalau konsolidasi, perusahaan-perusahaan yang bergabung itu akan dibubarkan semua, kemudian membentuk menjadi perusahaan baru. Ya, jadi misalnya di sini ada merger, ya, perusahaan A membeli aset perusahaan B, baik membayar langsung secara cash atau aset lain, atau menerbitkan saham atau obligasi dari perusahaan A. Ini disebut akuisisi, karena perusahaan A mengambil alih perusahaan B. Tetapi bukan merger kalau perusahaan B tetap ada. Dia akan jadi merger kalau perusahaan B itu dibubarkan dan semuanya masuk ke perusahaan A. Nah, akuisisi dalam hal perusahaan perusahaan B tetap ada, itu kita sebut akuisisi yang perusahaan A-nya memiliki kendali operasi. Konsolidasi akan terjadi apabila tadi misalnya ada perusahaan D, ya, itu dibentuk kemudian mengakuisisi perusahaan E dan F, dan E dan F-nya tadi itu dibubarkan. Ya, jadi ini kita sebut juga konsolidasi. Cara mengakuisisinya bisa juga membayar langsung cash atau aset lain kepada pemegang saham perusahaan EAF, atau perusahaan D menerbitkan saham baru, kemudian saham baru tadi ditukarkan dengan saham perusahaan E dan F. Nah, untuk kebutuhan pembahasan kita, maka merger kita gunakan apabila ada kombinasi bisnis, bila hanya satu saja dari perusahaan yang berkombinasi tadi masih ada, sisanya dibubarkan. Konsolidasi itu juga sama konsepnya apabila ada perusahaan baru dibentuk, kemudian perusahaan-perusahaan yang bergabung tadi semuanya dibubarkan. Tetapi secara khusus konsolidasi digunakan sebagai teknik akuntansi, di mana itu adalah proses akuntansi menggabungkan laporan keuangan perusahaan induk dan perusahaan anak. Nanti kita sebut konsolidasi. Laporan keuangannya kita sebut laporan keuangan terkonsolidasi. Sekarang kita bahas konsep akuntansi dari kombinasi bisnis. Jadi secara prinsip akuntansi, konsep akuntansi dari kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau kejadian lain di mana pengakuisisi mendapatkan kendali satu atau dari lebih usaha lain. Transaksi ini sering disebut merger, yang kita sebut di sini adalah kombinasi bisnis. Jadi di sini dalam konsep akuntansi, sebelumnya dua perusahaan atau dua usaha tadi adalah independen, kemudian bergabung menjadi satu entitas pelaporan atau entitas yang tunggal. Nah, entitas ini bisa secara legal juga bergabung, ya, artinya tidak ada lagi mereka berdiri sendiri, atau bisa juga masih ada secara legalitas. Tetapi dalam konsep akuntansi, apabila satu perusahaan dikuasai oleh perusahaan lain walaupun masih sama-sama berdiri, maka itu sudah dianggap sebagai kombinasi bisnis.
Nah, kombinasi bisnis dapat muncul atau dapat terjadi apabila ada kendali pada satu tim manajemen atas beberapa entitas tadi. Kendali tadi dapat berbentuk satu atau lebih perusahaan menjadi subsidiary atau anak perusahaan dalam bahasa Indonesianya. Subsidiary ini dia tetap berdiri secara legal, beroperasi, tetapi semua operasionalnya dikendalikan oleh perusahaan induk atau manajemen perusahaan induk. Atau cara kedua, satu perusahaan memindahkan net asetnya, aset dikurangkan dengan liabilitas ke perusahaan lain. Atau cara ketiga, setiap perusahaan yang bergabung tadi memindahkan net asetnya ke perusahaan baru. Nah, tadi kita menyebut yang kita sebut subsidiary. Subsidiary itu terjadi apabila satu perusahaan 50% dari saham yang berhak suara dimiliki oleh perusahaan lain, maka perusahaan tadi menjadi subsidiary. Jadi 50% atau lebih, yang pasti mempunyai hak suara mayoritas. Jadi di sini untuk bisa mengendalikan tidak harus membeli seluruh sahamnya, tetapi cukup 50% plus 1. Ya, kombinasi bisnis secara accounting sudah terjadi di sini. Walaupun secara legal kemungkinan belum terjadi. Nah, secara khusus ada dua metode dalam akuntansi untuk kombinasi bisnis. Yang pertama adalah metode akuisisi yang nanti kita bahas. Yang kedua adalah pooling of interest method. Pooling of interest method ini menggunakan nilai buku. Jadi nilai buku dari dua atau lebih perusahaan yang bergabung tadi itu kita gabungkan dan menjadi laporan keuangan perusahaan konsolidasi. Jadi asetnya dijumlahkan, revenue-nya juga dijumlahkan, pada nilai bukunya kita peroleh neraca konsolidasi, laporan rugi laba konsolidasi, dan seterusnya. Ya. Ini mulai tahun 2001 sudah tidak diperbolehkan lagi, jadi mulai dihilangkan karena ada banyak isu. Jadi paling tidak ada 3, tidak memberikan informasi yang relevan karena book value. Yang relevan adalah yang terbaru, yaitu market value. Lalu karena mengabaikan economic value tadi, maka sulit melakukan evaluasi kinerja. Jadi ketika melakukan analisis laporan keuangan, angka-angkanya bisa terlihat bagus karena menggunakan book value bukan market value. Kemudian yang ketiga, kalau ada dua metode, maka akan sulit bagi investor untuk melakukan analisis atas perusahaan tadi, membandingkan mana yang paling baik, karena perbedaan bisa terjadi karena perbedaan dari metode akuntansinya. Nah, itu sebabnya kenapa pooling of interest dihapuskan dan sekarang kita menggunakan yang kita sebut metode akuisisi. Nah, pada level internasional karena kita menggunakan IFRS itu juga sama. IFRS juga melarang penggunaan pooling method dan menggunakan fair value method untuk membuat laporan konsolidasi atau kombinasi bisnis bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan kombinasi bisnis. Termasuk di Indonesia juga kita mengacu kepada aturan yang ada di IFRS. Metode yang dipakai dalam akuntansi kombinasi bisnis disebut metode akuisisi, di mana perusahaan membeli aset dan utang perusahaan lain ya, pada nilai wajarnya. Nah, biasanya nilai wajar tadi diukur berdasarkan apa yang diserahkan oleh perusahaan yang mengakuisisi, yaitu kas atau nilai wajar dari aset yang diserahkan atau sekuritas yang diterbitkan. Dalam proses ini akan ada biaya-biaya yang muncul sebagai biaya langsung dari kombinasi bisnis, misalnya biaya akuntansi, hukum, konsultasi, konsultan, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah biaya yang muncul karena registrasi atau penerbitan dari sekuritas, baik sekuritas utang maupun sekuritas ekuitas. Nah, untuk biaya langsung dari kombinasi bisnis yang bukan registrasi, itu akan dicatat sebagai biaya atau beban pada periode terjadinya
akuisisi. Sementara biaya yang terkait dengan penerbitan sekuritas itu akan digunakan untuk mengurangi nilai dari sekuritas yang kita keluarkan. Kalau saham berarti mengurangi paid-in capital. Biaya-biaya lain seperti manajemen salary, depresiasi, dan sebagainya itu juga dibebankan sebagai expense, termasuk indirect cost yang muncul karena menghapuskan fasilitas-fasilitas duplikasi akibat akuisisi. Kita lihat contoh ya, di sini ada POP Corporation menerbitkan 100.000 lembar saham dengan nilai $10 dan harga pasarnya $16. Lalu perusahaan mengeluarkan biaya-biaya terkait dengan penerbitan ini, biaya ke OJK atau SEC 5.000, kemudian biaya akuntan untuk menyiapkan registrasi 10.000 dan biaya pencetakan sertifikat 25.000. Lalu ada biaya-biaya terkait dengan konsultasi dan lain-lainnya yang tidak terkait dengan penerbitan sebesar 80.000. Maka di sini kita catat pembeliannya dalam bentuk satu akun investment in Sun pada fair market value-nya yang kita serahkan berapa? 16 kali 10.000 ya, 1.600.000. Kita catat common stock pada par dan sisanya additional paid-in capital. Lalu kalau keluar biaya-biaya tadi, maka biaya yang terkait dengan penerbitan mengurangi additional paid-in capital, sementara biaya-biaya lain kita catat sebagai investment expense. Nah, itu secara keseluruhan bagaimana secara umum kita mencatat akuisisi. Ya. Di sini kita menggunakan satu akun saja, yaitu satu akun investment pada perusahaan subsidiary tadi. Nah, apabila SON ini dibubarkan, maka seluruh asetnya bisa dicatat di pembukuannya POP dengan cara kita masukkan semua asetnya pada nilai wajarnya, termasuk utang yang yang kita ambil alih. Lalu investment Sun saldonya kita kredit 1.600. Kalau masih ada sisa, maka sisa tadi akan dicatat sebagai goodwill. Kita akan membahas goodwill pada tahapan berikutnya. Tapi kalau Sun tidak dibubarkan, Sun masih tetap berdiri, maka akunnya cukup satu saja, investment in Sun. Nanti ketika kita melakukan proses konsolidasi, baru kita lakukan proses di mana seolah-olah perusahaan tadi bergabung menjadi satu. Salah satu pondasi utama dalam akuntansi untuk penggabungan usaha adalah penggunaan fair value, terutama dalam akuisisi. Ini ada dua hal. Yang pertama akan mencatat semua aset dan utang yang diperoleh berdasarkan nilai wajarnya dan nanti akan menentukan berapa kelebihan antara nilai investasi tadi yang dibayarkan oleh pengakuisisi atas fair value yang diterima. Yang tadi di atas kita catat sebagai goodwill. Nah, langkah ini tidak mudah, tetapi satu hal yang menguntungkan adalah setiap proses akuisisi akan dimulai dengan diskusi dan negosiasi antara perusahaan yang mengakuisisi dan yang diakuisisi. Dan di sini bisa saja mereka menyewa penilai eksternal yang akan menentukan berapa nilai wajar dari aset-aset dan utang yang diperoleh tadi. Nah, di sini ada beberapa level. Level pertama adalah berdasarkan harga pasar, itu yang paling andal, reliable. Yang kedua menggunakan pendekatan discounted future cash flow, ya, present value. Ini ditentukan berapa cash flow-nya, kemudian di present value-kan, persis seperti perhitungan present value pada buku finance. Yang ketiga tentu saja berdasarkan estimasi dari internal manajemen sendiri, karena memang sulit mendapatkan informasi harga pada level 1 dan level 2. Nah, dalam buku kita nanti, dalam pembahasan kita mengasumsikan itu pada level 1, jadi berdasarkan harga pasar kecuali dinyatakan berbeda. Nah, fair value tadi digunakan untuk menentukan tiga hal. Yang pertama aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kalau perusahaan tidak memiliki atau tidak menguasai 100% saham kepemilikan,
maka ada yang disebut non-controlling interest. Jadi misalnya perusahaan hanya mengakuisisi 60%, maka 40% tadi harus dimunculkan sebagai non-controlling interest. Ini pun harus kita tentukan berapa fair market value-nya. Nah, semua aset yang dapat kita identifikasi, itu kita identifikasi dan kita tentukan berapa fair value-nya. Ini termasuk juga beberapa aset yang sebenarnya tidak berwujud, yang penting dapat diidentifikasi. Nah, aset-aset tadi bisa saja oleh perusahaan di-expense-kan, misalnya ketika mengembangkan paten, blueprint, dan sebagainya. Tetapi dalam kombinasi bisnis, aset-aset ini dapat ditentukan berapa nilai wajarnya, jadi dapat dikapitalisasi, walaupun sebelumnya dalam pembukuan perusahaan yang diakuisisi dia di-expense-kan. Tetapi bagi perusahaan yang mengakuisisi, itu dapat dicatat sebagai aset apabila dapat diidentifikasi dan dapat ditentukan nilainya. Kemudian bisa juga aset sama liabilities itu muncul dari kontingensi, karena kontingensi adalah bagian yang tidak terpisah dari usaha, jadi bisa muncul sebagai aset atau liabilities tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa depan. Apakah itu akan dicatat dan dimasukkan sebagai aset atau liabilities, itu mengikuti aturan kontingensi. Jadi apabila memang probable, ya, terutama kerugian itu probable, dan jumlahnya dapat diidentifikasi, dapat dihitung, maka itu akan kita catat sebagai liabilities. Tapi kalau contingency aset biasanya tidak dicatat, jadi hanya contingent liability. Ada beberapa perbedaan yang penyimpangan atau pengecualian dalam hal ini itu mengikuti aturan yang berlaku, jadi tidak menggunakan fair value. Misalnya untuk deferred tax asset dan liabilities, kemudian pension, employee benefits, dan leases itu tetap mengikuti aturan atau standar akuntansi yang berlaku untuk masing-masing jenis aset atau transaksi tersebut. Kemudian kita tidak memberikan atau memberikan nilai pada goodwill pada perusahaan yang diakuisisi. Tetapi perusahaan yang mengakuisisi dapat mengakui goodwill tadi dan harus mengakui goodwill apabila ternyata jumlah aset atau barang-barang atau apapun yang diserahkan kepada pihak lain dalam mengakuisisi, ya, nilai wajarnya ditambah nilai wajar non-controlling, ditambah apabila dalam proses akuisisi tadi terjadi dalam beberapa tahap dan masing-masing tahap harus ditentukan berapa nilai wajarnya. Nah, total 3 ini apabila lebih besar daripada nilai wajar dari aset dan utang yang dapat diidentifikasi, ya, maka selisihnya dicatat sebagai goodwill. Nah, untuk memastikan bahwa goodwill ini memang benar-benar tidak dapat diidentifikasikan secara terpisah, maka perusahaan perlu memastikan bahwa semua aset dalam kombinasi bisnis, terutama yang intangible itu, dapat diidentifikasi terpisah dari goodwill. Nah, di sini syaratnya adalah ada kriteria separability atau pemisahan atau kriteria kontraktual legal. Maksudnya apa? Maksudnya ada kemungkinan intangible asset itu ada dalam goodwill yang harus kita identifikasi secara terpisah. Jadi kita identifikasi dulu secara terpisah, lalu dapatkah tadi aset tadi secara khusus itu dipisahkan dari perusahaan yang diakuisisi, dijual, ditransfer, atau hal-hal lainnya yang pada secara pasti dapat dipindahkan hak-hak atas aset tadi kepada orang lain atau kepada pihak lain. Apabila iya, maka dia harus dicatat sebagai aset intangible asset terpisah. Walaupun si pengakuisisi tidak bermaksud menjual atau memindah tangankan. Nah, apabila ternyata ada jual beli atas aset ini, transaksi jual beli atas aset ini, maka aset yang ada jual belinya tadi dipandang memenuhi kriteria separability ini. Dan juga apabila ternyata intangible asset tadi itu dapat
dipindahkan ke pihak lain karena melekat pada aset atau pada suatu utang atau pada suatu kontrak, maka itu dipandang memenuhi kriteria separability. Yang tidak dapat dipisahkan baru semuanya dicatat sebagai goodwill. Ini beberapa contoh aset-aset yang intangible yang dapat diidentifikasikan, yang kemungkinan juga bisa dipisahkan. Ini beberapa contoh saja yang bisa kalian lihat di buku ini. Lalu kita bandingkan tadi, kalau fair value dari semua aset yang diidentifikasikan tadi ternyata lebih rendah dari investment cost. Investment cost adalah 3 hal ini, ya, 3 hal ini, maka kita catat sebagai goodwill. Bisa jadi ternyata investment cost-nya lebih rendah daripada fair value net asset. Nah, dalam hal ini maka perusahaan memperoleh pembelian dengan harga murah atau bargain purchase. Dalam hal ini maka perusahaan dapat mencatat gain sebagai ordinary gain di dalam laporan rugi laba. Nah, bagaimana akuntansinya? Kita lihat contoh satu kasus berikut. Di sini PAM itu mengakuisisi Sun, ya, pada tanggal 27 Desember. Kemudian Sun dibubarkan. Aset dan utangnya pada book value dan fair value sebagai berikut. Ini contohnya saja ya. Nanti kalian bisa lihat secara spesifik di buku. Lalu kasus pertama, PAM membayar 400.000 kas dan 50.000 lembar saham dengan nilai par 10 dan market value-nya 20. Seperti pada tadi yang kita bahas sebelumnya, maka investment in Sun akan dicatat sebesar fair value dari aset ataupun sekuritas yang diberikan. Fair value-nya berapa? Cash 400.000, kemudian sekuritas pada harga $20, sehingga diperoleh fair value-nya 1.400, kita catat sebagai investment in Sun. Lalu tadi kita dapat informasi bahwa Sun dibubarkan, maka semua asetnya pada fair value-nya, ya, kita gunakan angka fair value, kita masukkan, demikian juga utangnya kita masukkan, investment in Sun kita kredit, karena fair value-nya 1.200, sementara investment cost-nya 1.400, maka ada selisih 200 yang kita catat sebagai goodwill. Ya, jadi di sini kita mencatat goodwill setelah kita tahu bahwa investment cost-nya 1.400 lebih besar daripada fair value identifiable net asset. Bagaimana sebaliknya? Misalnya ternyata investment cost-nya hanya 1.000. Ya, berarti di sini tetap sama, tetapi sekarang investment cost-nya lebih kecil daripada fair value dari identifiable asset, maka kita catat gain on bargain purchase. Kenapa ada goodwill? Ini adalah suatu pertanyaan yang menarik. Kita tahu bahwa goodwill adalah kelebihan dari investment cost atas fair market value net asset yang diakuisisi. Nah, kenapa perusahaan berani membayar lebih tinggi daripada fair market value net asset yang memang dapat diidentifikasi? Kuncinya adalah karena perusahaan yang mengakuisisi memproyeksikan akan mendapatkan kelebihan laba atau cash flow yang di atas normal. Ini bisa jadi cash flow-nya karena perusahaan yang mengakuisisi mempunyai aset-aset yang bisa dimanfaatkan dengan bisnis yang ada, menciptakan cash flow baru pada perusahaan induk. Bisa juga cash flow-nya ada pada perusahaan yang diakuisisi tadi. Jadi di sini intinya adalah kita harus memastikan bahwa memang yang dikapitalisasi sebagai goodwill adalah benar-benar yang tersisa dari semua aset, baik tangible maupun intangible dan liabilities, itu bisa kita identifikasi semua dan kita nilai pada fair value-nya. Apabila kita salah melakukan penilaian atas aset-aset lain tadi, maka dapat mengakibatkan kesalahan dari jumlah goodwill yang dikapitalisasi. Di masa lalu, goodwill ini diamortisasi, tetapi saat ini sekarang standar akuntansi yang berlaku menyatakan goodwill tidak diamortisasi lagi. Goodwill hanya akan berubah nilainya, berkurang nilainya apabila diketahui ada yang kita sebut sebagai impairment, ya, impairment pada nilainya, jadi nilainya turun.
impairment terjadi apabila ternyata fair value daripada goodwill tadi lebih rendah daripada yang kita catat. Nah, bagaimana menghitung fair value? Cara menghitung fair value sama. Jadi misalnya setelah tahun berikutnya manajemen mengakses lagi. Ternyata cash flow atau excess earning yang diperkirakan tidak sebesar sebelumnya. Sehingga akan memunculkan nilai investment cost yang lebih rendah. Ya. Nah, di situ kita bisa menentukan ada penurunan investment cost, lalu pada akhirnya akan menyebabkan goodwill-nya turun nilainya, karena setelah dikurangi net identifiable asset, fair value-nya, maka sisa yang tersisa yang tidak dapat dialokasikan lebih kecil. Nah, itu akan kita lakukan impairment dengan cara mencatat sebagai kerugian dan mengurangi goodwill. Nah, di sini juga standar akuntansi yang berlaku juga memberikan treatment yang berbeda sebelumnya. Kalau di masa lalu goodwill hanya bisa dicatat pada perusahaan induk, tetapi sekarang standar akuntansi mengakui bahwa karena bisa saja ada integrasi antara perusahaan yang mengakuisisi dengan perusahaan yang diakuisisi pada operasional tertentu, maka cash flow juga bisa, tambahan cash flow juga bisa muncul pada perusahaan yang diakuisisi, sehingga nanti pada pelaporan segmen reporting bisa saja goodwill dicatat pada perusahaan yang atau dilaporkan pada perusahaan yang diakuisisi. Jadi di sini prinsip utamanya adalah sebisa mungkin perusahaan itu mengidentifikasi semua aset tadi, ya baik yang tangible maupun tidak intangible, sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mencatat goodwill. Nah, bagaimana kalau perusahaan tadi membeli tetapi bukan untuk akuisisi, ya, bukan jadi ada intangible asset yang bukan karena proses akuisisi, memang benar-benar membeli. Nah, dalam hal ini maka semua biaya pembelian harus dialokasikan kepada aset baik tangible dan intangible dan tidak boleh ada goodwill. Jadi kecuali dalam konteks akuisisi perusahaan maka goodwill tidak akan muncul. Demikian juga yang terkait dengan goodwill yang dikembangkan secara internal, maka goodwill tadi tidak boleh dikapitalisasi tetapi harus diexpense-kan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka tahapan dalam mengakui impairment loss ada dua. Yang pertama, tes pertama adalah bandingkan dengan carrying value dengan fair value dari perusahaan tadi di posisi sekarang. Ya. Jika ternyata fair value-nya, ya, jadi ini investment-nya ya, investment itu kita hitung fair value yang baru, kita bandingkan dengan investment cost yang lama. Apabila turun, maka ada indikasi impairment loss pada investment-nya. Kemudian kita hitung lagi dengan yang baru, kita hitung dengan yang lama, investment cost yang lama, goodwill-nya berapa, lalu kita hitung dengan investment cost yang baru, goodwill-nya berapa. Nah, apabila ternyata nilai goodwill itu lebih rendah daripada carrying value atau yang lama tadi, maka goodwill akan dikurangi, jadi ada impairment dan dicatat sebagai impairment loss. Jadi polanya seperti itu. Nah, dalam proses menentukan impairment loss, maka kita tetap menentukan fair value dari aset sama liabilities ketika impairment loss ini tadi ditentukan. Ya. Tentu saja fair value-nya berdasarkan nilai ketika dapat dijual atau dimunculkan atau diserahkan kepada pihak lain dalam transaksi yang arm's length. Biasanya kalau ada harga pasar itu yang paling bagus, kalau tidak tentu perusahaan dapat menggunakan teknik valuation atau menggunakan appraisal dari luar. Jadi di sini memang harus diakui untuk memastikan bahwa ada impairment loss ini perlu upaya yang cukup luar biasa karena akan mengeluarkan biaya yang cukup besar, terutama untuk memastikan semua aset-aset tadi pada kita dapat informasi fair value-nya. Nah, paling tidak setiap tahun perusahaan harus memastikan apakah ada impairment pada goodwill-nya. Ya. Nah, paling tidak. Tetapi kalau ada beberapa hal di bawah ini dari A sampai G ini terjadi, maka
tes uji atas impairment tadi harus lebih sering dilakukan. Jadi ini silakan dibaca apa saja. Jadi kalau nggak ada hal ini maka minimal setahun sekali, tapi kalau ada maka bisa lebih dari setahun sekali apabila kejadian-kejadian ini muncul. Jadi kalau kejadian ini muncul di tengah tahun, maka perusahaan segera mengecek, melakukan pengujian apakah goodwill-nya sudah impaired atau tidak. Kemudian ada beberapa lagi yang terkait dengan standar akuntansi. Ada beberapa pengungkapan yang harus dilakukan, ya. Pengungkapan terkait dengan periode akuntansi atau reporting yang terkait dengan kombinasi bisnis. Kemudian disclosure apabila kombinasi bisnis itu terjadi di luar periode tadi, jadi subsequent event, ya, itu juga harus dilaporkan. Kemudian disclosure terkait kemungkinan jumlah-jumlah yang belum pasti atau provisional dalam kombinasi bisnis, misalnya jumlah yang dibayarkan dan sebagainya. Kemudian pengungkapan atas penyesuaian-penyesuaian yang terkait dengan kombinasi bisnis. Kemudian ada beberapa pengungkapan lain yang kalian bisa baca sendiri dan kalian ingat dan hafalkan. Ya, itu terkait dengan kombinasi bisnis dan pengungkapannya. Sedikit kita bahas tentang pooling of interest, ya. Jadi dalam pooling of interest seperti yang saya katakan tadi, itu punya persyaratan yang sangat spesifik. Ya, yang pertama adalah memang yang terjadi adalah penggabungan kepemilikan. Jadi perusahaannya tetap berjalan, yang berubah hanya pemiliknya saja, sehingga diasumsikan tidak harus ada penyesuaian atas angka-angka pada aset dan utang. Dan jadi di sini memang sangat spesifik, ya. Jadi bagaimana caranya, tekniknya juga ketika nanti mereka melakukan penggabungan juga harus secara khusus, tidak bisa sembarangan. Jadi ini bukan dalam konteks akuisisi, tetapi pemegang saham kedua perusahaan atau lebih bergabung menjadi satu, kemudian mereka muncul sebagai satu perusahaan yang ditukarkan hanya sahamnya saja. Kemudian yang berikutnya adalah tidak boleh ada perubahan dalam kepentingan dari pemilik, ya. Tetap proporsinya sama sebelum sama sesudah, dan tapi proses ini digabungkan. Kemudian ini juga hanya terkait dengan pertukaran pada saham yang berhak suara, tidak boleh ada cash dan sebagainya. Kemudian juga tadi proporsi dari kepentingan masing-masing itu tetap sama, ya, tidak boleh berubah. Sama, ini terkait dengan nomor 3 tadi. Nah, di sini juga perlu dipastikan bahwa tidak ada yang direncanakan. Jadi nggak boleh ada plan transaction atau transaksi lain yang direncanakan. Ya, tidak boleh ada yang saham yang dihentikan atau saham yang dibeli kembali. Kemudian tidak boleh ada garansi atau hal-hal lainnya, ya, yang akan menguntungkan pemegang saham sebelumnya. Kemudian juga tidak boleh ada rencana yang menjual sebagian besar aset sehingga perusahaan tadi berbeda, gitu. Walaupun untuk yang duplicate facilities itu masih diperbolehkan, ya. Nah, prinsipnya dalam pooling of interest itu aset, utang, sama stok digabungkan jadi satu pada nilai bukunya. Jadi sangat simpel, sederhana, tetapi persyaratannya tidak mudah. Ya. Ini ada 12 persyaratan untuk bisa diperlakukan sebagai pooling of interest. Tapi karena pooling of interest tidak berlaku lagi, ini hanya sebagai pengetahuan saja. Terima kasih, selamat belajar. Maka PR yang harus kalian kerjakan adalah semua question, exercise, dan problem pada BIMS bab 1. Selamat belajar, semoga sukses.